Ini alasan mengapa Allah tidak segera menghukum setiap orang yang bersalah. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Iya, ini alasannya ditangguhkan. Jadi artinya kalau ada orang jahat jangan merasa aman. Kalau ada orang durhaka tapi sukses, bukan berarti Allah sayang sama orang itu. Iya, saya ulangi Bu ya, itu namanya apa? Istidraj. Istidraj itu Allah sudah tidak mengurus karepmu, terserah situ. Kalau bahasa Jogjanya pembuh, terserah itulah. Nah, itu ya Bu, oh sudah nggak mengurus lagi, masa bodoh. Na'udzubillahi min istadil. Nah itu maka Allah banyak memaafkan. Salah satunya kalau untuk apa? Supaya ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Maka orang baik itu bukan orang nggak punya salah. Orang baik itu bukan orang nggak punya dosa, tapi orang yang apabila salah ngaku berdosa mohon ampun, itu orang baik. Seperti Bapak ini orang-orang baik semuanya. Oh iya, kelihatan auranya itu agak ngantuan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ya ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Yang pertama dari Ibu Mimin. Halo Ibu Mimin. Ya gitu ya. Yang pertama adalah makna dari surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 41. Awalam yara anna na'til ardo nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu wa huwa sari'ul hisab. Surah yang ke-13 surah Ar-Ra'd ayat yang ke-41. Ya? Iya, dari 41 dulu Ibu yang sampaikan. Monggo. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia Maha cepat perhitungan. Iya, ini ya Bu ya, Allah mengurangi sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Apa yang dimaksud dengan ayat ini pengertiannya seperti apa? Maksud umum dari ayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi daerah wilayah kaum muslimin sedikit demi sedikit, itu artinya kekuatan orang-orang kafir itu pada akhirnya akan berkurang terus lenyap. Iya, orang-orang kafir. Kalau lihat konteks ayatnya, ini menyangkut orang-orang kafir musyrik di Mekah, bukan Yahudi Bu, karena Ar-Ra'd itu ayat Makkiyah. Makkiyah itu berarti bicaranya ketika Nabi masih tinggal di Mekah gitu. Maka kemudian faktanya orang-orang Mekah ketika menentang Rasulullah kan nggak langsung dihabisin Bu, nggak langsung diadab. Mereka masih jaya, bahkan di perang Uhud menang melawan Rasulullah kan gitu kan. Tapi lama kelamaan mereka akhirnya terus kemudian kekuatannya habis. Puncaknya tahun 8 Hijri, kemudian mereka habis total sehingga Mekah menjadi kekuasaan ataupun
dikuasai oleh kaum muslimin di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga wilayah sekelilingnya di Hijaz, itu sedikit demi sedikit terus semua jatuh ke wilayah Islam, sampai kemudian di negeri Syam, seperti Syam itu sekarang itu Damaskus, Palestina, Yordania, Lebanon. Itu kan dulu kan wilayah orang kafir, Bu, yaitu Bizantium, Romawi. Tapi sedikit demi sedikit akhirnya mereka jatuh dan kemudian hilang sama sekali, kemudian menjadi Muslim. Nah, di dunia kira-kira seperti itu, Bu. Sekarang sedikit demi sedikit Eropa mulai Islam. Misalnya Amerika sudah mulai Islam, sudah banyak orang yang wali kotanya Muslim sekarang, ya kan? Di London itu juga kemudian wali kota gubernur sudah mulai Islam. Maka mereka sebutnya sampai apa? Kalau negara Islam di Asia Selatan kan namanya Pakistan, Afghanistan. Kalau di Eropa Londonistan. Nah, saking banyaknya orang Muslim di situ ya, Bu ya. Itu kira-kira begitu. Nah, inilah bukti kekuasaan Allah pada akhirnya akan menang. Kekuasaan kebenaran yang hak itu akan menang, sedangkan yang batil akan hilang. Kalau Al-Quran membuat perumpamaannya masih di Ar-Ra'd juga, Bu. Coba lihat surah Ar-Ra'd ayatnya 17. Fa'amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard fa'amma az-zabadu fayadhabu jufa'a. Monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Iya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Iya, ini perumpamaan antara yang hak dan yang batil itu seperti diumpamakan dengan buih. Yang batil itu buih, Bu, pada akhirnya akan hilang, sedangkan yang manfaat akan tetap tinggal di bumi. Ya, termasuk kemudian kekafiran itu akhirnya akan hilang, sementara keimanan akan tetap di bumi. Nah, kita tinggal milih ikut golongan yang mana. Dan alhamdulillah kita ditakdir Allah jadi orang mukmin. Alhamdulillah. Maka insya Allah Bapak Ibu kelak masuk surga. Tapi nggak usah berangkat duluan. Gitu ya, Bu ya. Oke. Yang kedua, pertanyaannya tentang masalah apa hikmah tentang bencana yang terjadi di Sumatera sekarang ini. Apakah itu ujian atau cobaan atau peringatan atau azab? Kan gitu ya, Bu ya. Baik. Mari kita lihat sebagian orang dan narasi yang kita dengar, informasi yang kita dengar nih ya. Orang mengatakan, oh bencana itu karena curah hujan yang tinggi. Betul nggak, Bu? Ada yang ngomong gitu ya? Itu. Jadi yang disalahkan siapa? Hujan. Orang yang menyalahkan hujan itu sama dengan menyalahkan yang bikin hujan. Rasopan, Bu. Nggak boleh itu. Faktanya apa? Kan hujan deras itu sudah dari dulu. Tak bencananya sekarang. Dulu-dulu juga sudah ada hujan deras. Jawaban Al-Quran lebih objektif. Mari kita lihat ayatnya. Surah 43 ayat yang ke-11. Allah berfirman, wallahu anzala minas sama'i ma'an biqadar fa amsyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Surahnya 43 Az-Zukhruf ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran atau yang diperlukan, lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kuburan. Nah, poin kita di awal ayat ya, Bu ya, yang menurunkan air dari langit dengan ukurannya.
Dengan ukuran itu berarti apa? Ya dengan ketetapannya yang memang itu baik. Bumi ini aslinya bisa nampung air hujan yang diturunkan oleh Allah. Wong sebetulnya air yang hujan dinaik itu kan ya air bumi juga. Iya kan Bu, ada proses penguapan terus kondensasi jadi awan, kena angin turun lagi jadi hujan. Itu oleh Allah sudah diatur, diukur, semuanya baik-baik saja. Kalau tanahnya nggak dirusak gitu, bisa nampung air. Masalahnya manusia seringkali apa? Judulnya apa? Serakah. Wong jelas ini tempat air, diuruk bikin rumah. Kalau akhirnya pas hujan airnya lewat situ, judulnya artinya apa? Banjir. Padahal dulu nggak banjir kan? Wong ini dulu nggak ada rumahnya. Ya kan gitu kan Pak? Terus akhirnya jadi gedung, akhirnya terus banjir, yang disalahin airnya. Kata air, ini tempatku kok kamu. Itu kata ayat, dan Allah menurunkan air dengan ukurannya sudah tepat aslinya. Jadi yang menyalahkan cuaca, menyalahkan hujan itu tidak sopan sama Allah, tidak sopan, tidak boleh itu. Wong Allah menurunkan itu sebetulnya karena rahmatnya untuk kebaikan manusia. Cara memahaminya gimana supaya ini kita bisa memahami bahwa itu rahmatnya Allah? Semuanya kan miliknya kan. Sekarang saya tanya, seseorang yang memiliki sesuatu, misalnya atau membuat sesuatu, misalnya ibu punya buat masakan Bu, contoh masak apa Bu? Contoh aja Bu. Sayur asem, ya oke lah. Terima kasih kejujurannya. Jujur banget, yang murah-murah ya. Ibu masak sayur asem, udah belanjanya di pasar becek, terus masak bagus niatnya untuk dimakan bersama keluarga, terus ibu tiba-tiba berubah pikiran, sayur asem gak enak, buang prak gitu. Mungkin nggak Bu itu? Mungkin nggak gitu? Nggak. Orang yang akalnya sehat mungkin nggak? Nggak mungkin. Buatan sendiri ya dia eman-eman toh. Meskipun nggak enak tetap nggak apa-apa, ini buat aku yang buat itu. Itu orang yang akalnya sehat. Orang waras begitu Bu. Kalau tiba-tiba dibuang berarti nggak waras, itu kan gitu kan. Lah apa mungkin Allah kok nggak waras? Nggak mungkin kan. Allah itu nggak mungkin dolim kepada manusia. Maka kalau sekiranya kelihatannya bikin bencana, Allah tidak bermaksud untuk merusak apalagi membenci, enggak. Itu poinnya itu. Pasti ada hikmahnya, ada pesan baiknya dari Allah untuk itu. Yang terkadang memang menurut kita rusak, tapi sebetulnya itu dari Allah, sisi Allah apa? Memperbaiki. Ya kan Bu? Oke ya. Yang pasti Al-Quran mengingatkan kita bahwa memang di dunia ini kita itu pasti semua akan mendapat ujian. Surah 67, surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk 67 ayat 2. Ayat 2. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalan. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Surah Al-Mulk kadang disebut juga surah Tabarok. Boleh, dua-duanya boleh. Yang jelas sekedar informasi ya Bu ya, nama surah di Al-Quran itu biasanya namanya itu memang ada di surah itu. Kata yang dipakai jadi nama ada di surah itu, maka disebut Tabarok boleh. Memang ada katanya kan, Tabarok alladzi, disebut Al-Mulk juga boleh, karena juga Tabarok alladzi biyadihil mulk. Semuanya gitu, kecuali 3 surah. 3 surah ini ada nama surah itu, tapi nggak bisa dipakai atau nggak ada di kata-kata ayat itu. 1 surah apa? Al-Fatihah. 2 surah apa? Al-Ikhlas. Ibu taunya kulhu toh, itu aslinya nama surahnya Al-Ikhlas. Ada kata-kata ikhlas di kulhu? Nggak ada. Tapi orang menyebutnya memang itu masyhurnya surah Al-Ikhlas. Yang ketiga surah apa Bu? Ada yang tahu?
1, 2, 3, pas. Kalau bisa tak kasih sepeda. Al-Anbiya. Al-Anbiya itu kata-kata Al-Anbiya tidak ada di surah itu. Yang ada langsung kisah para nabi. Tapi kata-katanya Al-Anbiya-nya nggak ada. Oke, kita kembali tadi Bu. Dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu. Jadi kita diuji di dunia ini memang harus mendapat ujian. Kalau nggak mau diuji, nggak usah hidup. Karena hidup itu ujian. Banyak ujian tanda kita masih hidup. Kalau banyak ujian, laundry gitu loh. Ujian hidup cuma 2 macam. Coba lihat ayatnya. Surah 21 ya. Surah 21 ayatnya yang ke-35. Surahnya 21 ayat 35. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Surah 21 Al-Anbiya ayat yang ke-35. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Iya. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kami akan menguji kamu. Kami ini berarti apa Bu? Pertama Allah melibatkan hambanya, maka pakai kata kami. Jadi semua ayat Al-Quran yang pakai kata kami itu berarti dalam proses itu ada yang dilibatkan Allah. Bisa malaikat, bisa juga sesama manusia. Maka kami uji kamu dengan apa? Nomor 1 tadi, kesusahan, keburukan, kesulitan. Ini cobaan yang pertama apa namanya? Kesusahan atau keburukan atau kesulitan. Yang kedua apa? Kebaikan atau kesenangan atau kesuksesan. Itu sebagai cobaan. Maka cobaan hidup itu bentuknya cuma 2. Kalau nggak susah, senang. Kenapa susah dulu yang disebut? Karena orang biasanya akan langsung menyebut dapat ujian, cobaan kalau tertimpa kalau timpa senang meskipun cobaan, orang nggak ngaku. Ya kan? Bu, jangan ke masjid Bu, ada cobaanku berat. Kenapa? Kaya. Oh, nggak ada gitu. Nggak ada. Padahal bener itu, aslinya bener. Umumnya kita kan kalau disebutnya dapat cobaan itu kalau tertimpa kesusahan. Saya jarang ketemu orang yang sedang sukses itu merasa, ya Allah kok cobaanku berat gini, ya Allah kenapa kok duitku banyak ini. Nggak ada gitu Bu. Tapi itu ada. Saya ketemu satu orang itu Bu, satu kawan, ya Allah emang tuh ya gitu. Kalau diskusi sama kita itu saya nggak tahu. Dia nggak ngeluh sih, tapi pertanyaannya gini, apa maunya Allah ya Pak? Kok saya diberi kemudahan seperti ini? Itu pertanyaannya. Apa maunya Tuhan ya Pak? Ya kok saya diberikan kemudahan segala hal gini kayak gini itu? Ya gitu, harusnya gitu Bu. Itu berarti orang yang SADAR. Sadar. Kalau nggak gitu namanya BODOH. Ya, pinter gitu. Baik. Jadi, ujian kesusahan di Al-Quran disebutnya dengan istilah musibah. Apa Bu? Musibah itu bahasa Quran Bu. Tapi karena bahasa Indonesia nggak ada terjemahannya, diambil aja tuh. Jadi musibahnya bahasa Indonesia juga kan? Aslinya bahasa apa? Arab, Al-Quran. Cuma karena orang bahasa Indonesia nggak punya, dipakai aja langsung musibah juga. Sama dengan fitnah tadi bahasa apa Bu? Bahasa Quran, tapi diambil juga bahasa. Tapi ini melenceng ini. Kalau fitnah bahasa Indonesia itu kan nuduh yang nggak bener. Lu jangan fitnah lu, itu fitnah kan. Tapi kalau fitnah di bahasa Al-Quran namanya cobaan. Beda toh? Ada yang sama, ada yang mirip. Ada juga yang kemudian menjadi meluas Bu. Contoh takwa. Takwa ini kan apa ini? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Berarti apa? Mukmin yang takwa. Tapi ini jadi bahasa Indonesia, pokoknya taat, namanya takwa. Maka orang kafir bisa takwa juga. Kalau jadi pejabat non muslim ya sumpahnya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Karena bahasa Indonesia itu Bu, pakai kata takwa.
Cuma bisa mana itu Bu Zora, takwa, takut istri tua, loh beda gitu. Nah, untuk musibah, mari kita lihat surah yang ke-64 ayat 11. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allahu bikulli syai'in alim." Ya, 64 atau Ghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Perhatikan Bu kalimat ini. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah. Berarti ini menutup celah ada satu musibah yang terjadi bukan karena izin Allah. Tidak ada. Saya ulangi Bu ya. Ayat ini kan mengatakan tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Berarti ungkapan ini menutup celah, menutup kemungkinan ada musibah terjadi bukan karena izin Allah. Berarti semua terjadi karena izin. Saya kasih contoh ini. Saya bekerja dengan Bang Dedi. Kalau redaksi saya begitu, tidak menutup kemungkinan saya juga dengan Bu Zora, saya juga dengan Bu Mimin. Begitu konsekuensinya. Tapi kalau saya mengatakan saya tidak bekerja dengan siapapun kecuali dengan Bang Dedi, nah itu berarti apa? Hanya beliau. Sama, Allah berfirman-Nya, tidak akan ada musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah. Maka apapun terjadi atas izin Allah, musibah itu. Termasuk, nah Bapak batuk tadi, atas izin Allah itu Pak. Nah, gitu kan, ya kan? Iya, nggak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Yang kecil-kecil, Ibu nanti mohon maaf ya, kalau zaman 10 tahun yang lalu kan semuanya baik-baik saja ya Bu ya. Habis ngaji langsung set, ngopi belakang nggak ada masalah. Sekarang nggak bisa Bu, harus pegang-pegang kaki dulu gitu sebelum naik gitu kan. Pegang terus tepuk gitu supaya seimbang kan. Nah gitu. Kalau nggak gitu-gitu nanti bisa nggak berimbang. Kalau nggak berimbang bisa pasang ring. Nah itu. Iya, oke ya. Jadi tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali atas. Dan skenario Allah dalam mengizinkan musibah itu sudah Allah tetapkan jauh sebelum makhluk diwujudkan. Mari kita lihat surah yang ke-57 ayatnya 22. Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Surah 57 Al-Hadid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri tertulis dalam kitab Al-Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Iya. Tidak ada musibah yang menimpa dirimu maupun di bumi ini kecuali semua tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Gimana memahaminya? Memahaminya adalah bahwa Allah telah membuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan sebelum ini diwujudkan. Ya semacam blueprintnya kalau bahasa anak sekarang. Aturannya sudah ditulis dulu, meskipun yang mau melaksanakan aturannya belum ada, makhluknya belum dicipta, tapi aturannya sudah ada. Itu. Sehingga kemudian variabel-variabel aturan itu lengkap semuanya. Bahkan di ayat yang lain dikatakan tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diatur itu. Kita lihat ayatnya, surah 6 ayat 59, Al-An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bismillahirrahmanirrahim. 59.
Surah 6 ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia tidak mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul. Kok bacanya sedih banget apa Mbak? Baca ayat kok sedih ya? Malu mas suaminya. Oh gitu. Pak Dedi. Oh, oh alah, Bu Dedi loh. Nyonya Dedi. Nyonya Dedi. Iya. Oke, baik. Oh itu saya kira menghayati ayat gitu. Oke. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali diketahui olehnya. Dan semua tertulis. Ya, tapi tertulisnya seperti apa enggak usah dipikirin ya Bu ya. Pokoknya begitulah. Nanti kalau dipikir mumet malah. Ya. Kemudian Allah menegaskan bahwa meskipun semua tertulis, salah satu isi yang dituliskan tentang musibah itu apa sih? Isinya apa Bu? Di antaranya apa? Musibah terjadi karena perbuatan, itu pun tidak semuanya langsung dihukum. Saya ulangi, musibah disebabkan tangan perbuatan manusia, itu pun masih jauh lebih banyak yang diberi amnesti. Maaf, amnesti kan maaf ya, bukan abolisi. Kalau abolisi kan nggak diproses, ini diproses terus salah terus dimaafkan gitu. Allah tahu itu salah tapi nggak langsung dihukum karena dimaafkan. Nah, itulah Allah. Coba lihat ayatnya, surah 42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surah Asy-Syura, surah 42 ayat yang ke-30. Iya. Surah 42 ayat 30. Ini agak kurang ya Bu ya, ini ya konsentrasinya ya. Iya, monggo. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Surahnya 42 Bu, ayat 30. Sudah. Nah, itu dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Ya kan, musibah apapun menimpa karena ulah perbuatanmu sendiri, tapi Allah masih banyak yang dimaaf. Sekarang saya tanya Bu, setiap orang salah langsung dihukum Allah bisa nggak? Kalau Allah mau bisa nggak? Kalau Allah nggak melakukan berarti dimaafkan. Kalau dimaafkan itu berarti ada kebaikannya. Kalau toh ternyata dihukum juga ada kebaikannya. Makan kalau ada bencana jangan nanya ya Allah apa dosaku. Loh, malah bikin status nanya lagi. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, apa yang menghalangi Allah tidak mengeksekusi setiap orang yang salah? Saya ulangi, apa yang menghalangi Allah, yang menyebabkan Allah, menjadikan Allah tidak menghukum setiap orang salah? Kan beliau mampu, Allah maha kuasa. Kenapa kok nggak dihukum semuanya? Kok dimaafkan malah? Apa kira-kira sebabnya? Satu, ada perbuatan baik yang bersangkutan. Yang kedua apa Bu? Doa. Yang ketiga apa Bu? Ya, kalau setiap yang buruk-buruk niat, apalagi baru niat bisa di hati kita kok langsung dihukum, diperlihatkan, oh kacau. Ya, sedekah menokah bala, oke, bisa juga. Tapi ada juga yang pelit nggak sedekah tapi yang nggak kena bala, ayo. Pelit tapi yang masa sehat malah aman, ya toh. Yang baik sedekah malah sakit, ada nggak? Ada. Waduh, langsung dendam, ada gitu. Kan gitu ya Pak ya. Ya. Jawaban Tuhan apa itu? Ah, itulah kasih Allah. Coba lihat surah 35 ayat 45.
Ini alasan mengapa Allah tidak segera menghukum setiap orang yang bersalah. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Surah Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Iya, ini alasannya ditangguhkan. Jadi artinya kalau ada orang jahat jangan merasa aman. Kalau ada orang durhaka tapi sukses, bukan berarti Allah sayang sama orang itu. Iya, saya ulangi Bu ya, itu namanya apa? Istidraj. Istidraj itu Allah sudah tidak mengurus karepmu, terserah situ. Kalau bahasa Jogjanya pembuh, terserah itulah. Nah, itu ya Bu, oh udah nggak mengurus lagi, masa bodoh. Na'udzubillahi min istidraj. Nah itu maka Allah banyak memaafkan. Salah satunya kalau untuk apa? Supaya ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Maka orang baik itu bukan orang nggak punya salah. Orang baik itu bukan orang nggak punya dosa, tapi orang yang apabila salah ngaku berdosa mohon ampun, itu orang baik. Seperti Bapak ini orang-orang baik semuanya. Loh iya, kelihatan. Auranya itu agak ngantuan gitu. Alhamdulillah. Baik. Maka kalau kita yakini dan merasa jadi orang baik itu takdir dari Allah, udah syukur aja dan bahagia aja Bu. Tidak boleh apalagi rajin ke masjid, orang masjid kayak gini kok kelihatan wajahnya susah, ngeluh. Tidak boleh, malu sama Allah. Allah itu suruh kita apa? Gembira, bahagia, bukan senang, gembira. Kalau senang itu konotasinya ya agak somsek gitu, iya kan? Tapi ini apa? Bahagia karena rasa syukur karena diberi anugerah berupa apa? Ketaatan. Alhamdulillah. Karena nggak ada yang nggak ada yang bisa buat kita taat kecuali juga Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka ketika orang-orang kafir musyrik, khususnya orang Yahudi di Medina, itu menghina orang Islam karena waktu perang Uhud kalah, mereka kan langsung kemudian sama grupnya, sama kelompoknya, sama gengnya bilangnya gini, untung kita nggak ikut perang ya, kalau ikut mati kabeh. Ngomong gitu, senang mereka itu. Nggak mati itu dikira untung, sedangkan yang mati dikira rugi. Selamat karena nggak mati, karena nggak ikut perang itu dikira keberuntungan, sedangkan yang mati syahid itu dikira rugi. Ya itu kan salah melihat hidup. Apa jawaban Allah? Surah 9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah 9, surah At-Taubah ayat yang ke-51. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Nah, Dialah pelindung kami, dan hanya pada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. nah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Kalimat itu yang harus kita yakini dan pegangi dalam hidup supaya kita hidup bisa lebih tegar, lebih kuat. Silakan punya keinginan, tapi ingat kalau bukan milik kita, oleh Allah tidak ditetapkan jatah kita, mau mengerahkan pertolongan seluruh dunia nggak bisa. Sebaliknya kalau milik kita, Allah takdirkan itu milik kita, mau orang seluruh dunia ngerebut nggak bisa juga. Maka aman-aman saja kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang akan kita terima itu apa yang telah ditetapkan. Enak ya Bu ya. Maka itulah lanjutannya apa? Huwa maulana, dialah pelindung kita, pengayom kita.
Demikian juga misalnya ini ada anak-anak muda yang belum nikah itu ngejar-ngejar pengen si Abi mau dinikahi, kalau nggak jodohnya tetap mau dikejar ya nggak bisa. Tapi kalau sudah jadar jodohnya nggak usah dikejar, ada juga gitu. Ada yang dipasangkan sejak kecil, gedenya nggak jadi. Ada yang baru ketemu jadi. Ada kan Bu? Karena itu sebetulnya Allah yang menetapkan dengan mengilhamkan ke dalam hati seorang. Tapi kalau sudah nikah ya udah nggak usah mikir-mikir macam-macam. Ini abang kelihatan mikir itu nggak usah. Kalau sudah kita terima, itulah takdir terbaik dari Allah untuk kita, disyukuri saja alhamdulillah. Jadi cara memahami ketetapan Allah itu sederhana Bu. Satu apa? Kalau sudah terjadi. Yang kedua apa? Itu milik Allah. Dah, itu aja aman tuh. Kalau sudah terjadi, yakinlah ya sudah itu terbaik milik Allah untuk kita. Tapi kalau belum terjadi, ikhtiarlah, usahalah, berjuanglah, raihlah dengan doa-doa, dengan ikhtiar itu. Kalau belum rezeki, kita nggak tahu takdir rezeki kita berapa, yuk ikhtiarlah. Kalau kita sakit, ya ikhtiarlah berobat, gitu kan? Itu caranya memahami ketetapan Allah. Jangan pakai takdir untuk sesuatu yang belum terjadi. Saya ulangi, jangan berlindung di balik takdir Allah untuk sesuatu yang belum terjadi. Berarti apa? Itu yang menonjol. Kalau belum terjadi kok kemudian kita bicara takdir, sebetulnya bukan takdir tapi apa? Egomu, ya tahu? Keinginanmu, bukan takdirnya Allah yang belum terjadi. Lalu gimana? Ya silakan diperjuangkan kalau keinginan. Maka salah kalau ada suami bilang sama istrinya, Bu, sabar ya Bu. Nah Bapak, tahun depan aku ditakdirkan kawin lagi Bu. Oh mbahmu, belum terjadi ngomong takdir gitu loh. Hati Bang Soleh, ini punya potensi nih. Baik. Nah sekarang apa kira-kira hikmahnya kok Allah izinkan musibah bencana terjadi? Apa betul semata-mata itu hanya karena sebagai cobaan? Apakah tidak ada unsur lain? Atau itu sebagai bentuk azab atau peringatan? Mari kita lihat surahnya yang ke-3, surah Ali Nurdin, Ali Imran. Makanya Bu, nggak ada ya Ali Imran, surah Nurdin ayat 140. Allah berfirman, in tamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu pada pejuang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ayat ini turun untuk menjawab iskal, keraguan yang menimpa kaum muslim ketika kalah dalam perang Uhud. Mereka merasa tanda tanya, loh kita ini kan berperang melawan orang kafir, kita berperang membela agama Allah, kita berjihad berjuang dibersamai Rasulullah, kok kalah? Gitu ya Bu ya. Maka turun ayat ini untuk memberi penjelasan kenapa kamu bisa tertimpa bencana kekalahan. Nah ini bisa menjadi jawaban kenapa orang-orang muslim kok kena bencana. Di Aceh kan mayoritas muslim Bu, malah di Aceh kan syariat. Mahasiswa kami itu Bu, alumni bikin pesantren di Aceh, Tamiang itu hilang Bu. Bukan hanya rumahnya, pesantrennya, kampungnya itu hilang. Tiga kampung tinggal nama tok. Sekarang yang ada genangan air, belum surut, masih terisolasi. Itu lah kan orang baik, orang soleh kan. Kenapa tertimpa bencana? Nah, jawaban Allah di ayat ini.
Nomor satu apa? Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya keselamatan, bencana, jatuh bangun, senang, susah, itu giliran dalam kehidupan manusia. Ada dalam makna yang sifatnya rezim, negara, bangsa, giliran jatuh bangun biasa itu. Dulu sekali ada negara hebat namanya Babilonia di Timur Tengah, terus runtuh ganti Persia, runtuh yang kuasa Romawi, runtuh Islam naik set, Islam turun cek naik Eropa. Sekarang Eropa sudah mulai turun-turun ibu. Yang mulai naik siapa nih? Cina. Sampai ada kata-kata itu, yang menciptakan langit dan bumi siapa bu? Yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Allah. Tapi selain langit dan bumi, yang menciptakan Cina. Saking majunya itu loh bu, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, tapi selain langit dan bumi yang menciptakan terus bergiliran begitu. Itu dalam konteks apa? Kehidupan berbangsa atau umat manusia. Demikian juga dalam komunitas keluarga, jatuh bangun biasa. Ada keluarga yang merintis bu, usaha, akhirnya dia mulai maju. Generasi kedua mulai mencapai puncak, generasi ketiga menikmati, mulai flat ini, mulai sudah yang bertahan aja udah lumayan lah. Generasi keempat mulai menurun bu, generasi kelima selesai, tumbuh generasi baru lagi. Akan selalu seperti itu kehidupan itu, jatuh bangun. Maka kalau bencana satu faktor ya begitu, berarti apa? Allah ingin menjawab ya, kalau ada bencana di dunia ini jangan langsung dikaitkan dengan persoalan keimanan. Itu sunatullahnya. Meskipun ngaku sebagai orang beriman, kalau melanggar aturan Allah di dunia, ya kena. Maksudnya apa? Kena bencana. Meskipun orang tidak beriman, orang kafir, kalau dia setia ikuti aturan Allah di dunia, nggak kena bencana. Itu namanya sunatullah, sifatnya apa? Universal. Clear ya bu ya? Kira-kira gitu. Jadi nomor satu ini masalah giliran. Hikmahnya apa? Untuk memberi pelajaran. Pelajarannya tadi. Maka kalau seakan-akan Allah ingin mengatakan, kan Nabi sudah bilang waktu perang Uhud, kalian itu apapun yang terjadi di lembah, di bawah, kalian pasukan pemanah yang 50 orang di Jabal Rumat itu jangan turun, karena itu ikhtiar untuk apa? Membentengi pasukan. Maka kan kakeknya kocak-kacir kan bu, ketika lihat pasukan musyrik kafir lari tunggang langgang itu, terus ada yang di atas ini entah karena khilaf atau lupa pesan Nabi, langsung ada yang satu mulai turun bu. Nah satu mulai turun, yang lain ikut. Khalid bin Walid, panglimanya orang kafir saat itu, masih jadi panglima kafir bu, ngelihat pengaman sudah nggak ada, muter balik menghantam pasukan muslim yang di lembah itu. Wassalam. Nah, jadi kasus belenya sebab langsungnya diantaranya apa? Karena ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di kehidupan. Maka meskipun muslim, kalau melanggar aturan kehidupan seperti menebang pohon yang tidak pada tempatnya, misalnya gitu kan, merusak alam, ya mesti kena. Nah itulah tadi ayatnya, kita lihat surah yang ke-30 ayat 41. 30 ayat 41. Saya akan pelan-pelan ya bu ya, semakin siang semakin agak menurun nih kelihatannya daya konsentrasi. 30 ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, agar kembali ke jalan yang benar, tidak bersikap melampaui batas. Perhatikan bu, ayat ini turun 15 abad yang lalu. Sebetulnya fenomena kerusakan belum ada. Nah, kok sudah diinformasikan? Padahal kan belum ada fenomena kerusakan alam di darat, di laut, apalagi di Jazirah Arab kan hutan aja nggak ada juga, yang ada padang pasir. Jawabannya Pak, satu, inilah bukti Al-Quran itu firman Allah.
Yang kedua, bukti konkret sekali bahwa Al-Quran itu ketika menginformasikan sesuatu, ini sebuah kepastian. Bayangkan, belum terjadi tapi Allah pakai kalimat telah, bentuk past tense atau fi'il madhi, padahal belum terjadi. Dan di Al-Quran banyak begitu, Bu. Hal-hal belum terjadi tapi oleh Allah diberitakannya itu menggunakan bentuk kata kerja masa lampau, telah. Contoh lain apa? Ata amrullah, telah tiba ketentuan Allah, kiamat maksudnya. Wong kiamatnya belum terjadi, tapi kalau disampaikan dengan dikatakan telah. Hikmahnya apa? Ini kaidah belajar ilmu tafsir ya Bapak Ibu. Kalau sesuatu belum terjadi disampaikan dengan bentuk kalimat masa lampau, itu artinya pasti terjadi. Itu sebuah kepastian, tidak mungkin tidak. Ada juga kaidah begini, Bu, kalau itu sudah terjadi di masa lalu tapi kok diinformasikan dengan kalimat sekarang, fi'il mudhari atau bentuk present continuous, itu maknanya apa? Itu maknanya peristiwa itu bagus sekali atau jahat sekali. Contohnya banyak, tapi lain waktu ya, kita bicara kembali ke yang musibah ini. Jadi Allah apa? Ingin beri pelajaran supaya manusia kembali ke jalan yang jadi nggak jahat, Bu, bukan Allah yang zalim, niatnya ingin memberi. Apalagi manusia harus paham bahwa ada perbuatan yang bisa menimpa bukan hanya orang yang melakukan. Saya ulangi, ada hukuman bentuk azab yang menimpa bukan hanya yang melakukan, yang tidak melakukan pun ikut terkena akibatnya kalau cuek. Ya, supaya clear kita lihat ayatnya ya, surah 8 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Jauhilah, peliharalah dirimu dari azab yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim itu saja, yang tidak berbuat pun kena. Kalau apa? Kalau membiarkan. Apalagi yang seharusnya mencegah kok malah ngasih izin. Nah itu, yang seharusnya membantu kok malah pergi umroh. Itu kacau itu, kelewatan tuh, Bu. Wong rakyatnya sedang kena bencana kok tega-teganya berangkat umroh. Minimal mbok ya pencitraan dikit lah gitu. Tinggal di kantor atau syukur-syukur kelihatan manggul beras gitu lah. Temannya Pak Zul itu kan gitu kan, wah kalau pergi itu ya udah gitu bikin surat sebelum pergi lagi itu, saya tidak mampu lagi mengatasi bencana, langsung pergi. Wah kurang ajar ya. Kelewat banget, itu sudah beban itu, Bu. Nah, gitu. Katakanlah udah daftar 3 bulan yang lalu ya kan bisa di cancel, bisa di reschedule ntar ya, kalau udah agak tenang ini semua kan gampang itu. Wong dia yang seneng, kita yang marah ya, Bu, ya udah lah gitu. Itu ya. Contohnya apa itu, Bu? Ya tadi. Sekarang saya tanya, itu yang balak, ya yang balak apa itu, yang ilegal, yang merusak alam itu semua korban nggak, Bu? Enggak. Yang korban itu malah nggak yang melakukan, yang pelakunya malah aman, mau tinggal di Jakarta. Iya kan, Bu? Mungkin pertanyaannya, di mana keadilan Tuhan? Oh enggak melakukan kok malah jadi Nah, untungnya ada akhirat, untungnya ada Tuhan. Itu, Bu. Maka satu pelajarannya, Bu, pelajarannya jangan cuek kalau ada orang berbuat mungkar. Bukan dosa loh, Bu, mungkar. Ada dosa yang memang mungkar, ada mungkar yang itu memang
kalau pakai sisi agama belum tentu dosa. Tapi ada perbuatan dosa itu bukan mungkar, maka nggak usah dicegah, dinasihati. Contoh ada orang muslim nggak sholat, itu dinasihati aja Bu, jangan diancam. Tapi kalau ada orang nebang pohon, nggak boleh hanya dinasihati, harus diancam. Karena kalau dibiarkan, kena akibatnya semuanya. Karena itu perbuatanmu. Maka dalam agama kita diperintah amar ma'ruf. Meskipun ada juga yang melakukan amar ma'ruf nyambi mungkar, nggak boleh. Surah yang ketiga ayat 104 Allah berpesan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendakilah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menyeru kepada kebajikan, Mbak, bukan kebijakan. Kalau kebijakan itu pajak, itu kebijakan. Ini kebajikan. Beda dikit toh, kebijakan dengan kebajikan. Nah, kebajikan pakai kata menyeru. Tapi kalau ma'ruf pakai kata memerintah. Bedanya apa? Kalau menyeru itu ya himbauan saja. Maka kalau untuk masuk Islam, untuk ibadah dihimbau saja. Azan, ayo sholat gitu, nggak boleh dipaksa Bu. Apalagi bawain pisau sholat nggak awas, nggak boleh. Tapi kalau itu perbuatan yang baik yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan membahayakan banyak orang, harus pakai sanksi. Kalau dibiarkan kena semua, termasuk yang tidak melakukan. Itu yang oleh Rasulullah dikatakan planet bumi ini seperti kapal. Kapal laut itu loh Bu. Terus di tengah laut lagi berlayar, ada satu penumpang yang kemudian karena keinginan ngambil air di bawah langsung lobangi tempat duduknya. Yang lain cuek, terserah dia, itu tempat duduk dia kok, terserah aja itu. Yang terjadi apa Bu? Tenggelam kan? Yang nggak melakukan ikut kena getahnya. Nah, itu contoh perbuatan mungkar. Maka nggak boleh orang cuek. Kalau itu perbuatan mungkar, kita disuruh untuk nahi mungkar. Itu ya. Nah, itulah maka ayat tadi mengatakan demikian. Hendaklah takut atas satu hukuman yang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang tidak kena pun. Nah, pertanyaannya, tapi kan ada yang nggak kena, ada yang kena tapi dia baik, nggak ada urusan apa-apa. Kok jadi korban? Pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau diceritai Rasulullah. Kenapa diceritain? Karena waktu kejadian itu Aisyah belum lahir. Peristiwa apa Bu? Peristiwa kelahiran Nabi diceritakan dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan tarmihim bihijaratim. Itu burung ababil ngelempar batu berapi yang kemudian membunuh Abrohah bin Ashram dan pasukan berkudanya. Tapi waktu itu burungnya kan banyak sekali Bu. Dan yang tertimpa, ini protesnya Aisyah, bukan protes ya, tanya Aisyah. Yang tertimpa saat itu, yang menimpa bukan hanya pasukan Abrohah, termasuk orang-orang yang saat itu di pasar, namanya pasar Ukas Bu. Pasar Ukas itu pasar kuno di zaman Rasulullah itu sebelum lahir itu, samping Ka'bah. Kan di masa modern ada pasar seng ya, sekarang nggak ada, itu kan. Itu Ukas itu orang lagi di pasar nggak ngerti apa-apa, kena juga ikut mati karena dilempar oleh toiron ababil. Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasulullah, gimana mereka nggak berdosa kok ikut mati? Kalau Abrohah ya wes lah, gitu, karena emang durhaka tuh. Ini kenapa? Jawaban Rasulullah apa? Yub'atsu biniyatihim. Mereka kelak dibangkitkan itu sesuai niat. Nggak ikut tapi ternyata diem-diem setuju, kena dosanya juga. Memang nggak ikut balak tapi ikut setuju, menerima setoran, kena juga Bu. Memang nggak ikut nebang tapi terus kemudian apa, memberi ya katakanlah jalan lewatnya atau beri izin, kena juga. Tapi nggak ikut dan nggak tahu apa-apa, memang nggak tahu masalahnya apa. Nah, maka berarti orang baik, maka di akhirat dibangkitkan sebagai orang baik, nggak akan disiksa, nggak akan dihukum. Apalagi kalau dalam hatinya sebetulnya tidak setuju,
aman. Maka berarti insya Allah itu yang kena bencana mati syahid. Tapi yang bikin bencana mati sangit, gitu loh. Bukan syahid tapi sangit. Na'udzubillahi. Clear ya Bu ya? Adem kita ya, jadi ya. Ini kira-kira begitu. Jadi ini bukan bentuk semacam kezaliman dari Allah, tapi pasti ada hikmahnya. Tugas kita sekarang selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Jangankan Allah bikin bencana atau merusak toh Bu. Dalam riwayat itu diceritakan, langit itu pernah Bu ngadu sama Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Rabb, izinkan saya untuk ngeblekin manusia. Ngeblekin tahu Bu? Ini loh, watuh itu apa namanya? Bahasa kita apa itu Bu? Kalau ambruk kan bangunan ya Bu, ini langit. Ambruk? Hah? Rubuh itu pohon, ini langit. Wes pokoknya paham lah ya kayak gitu. Satu saat langit itu gitu, melihat manusia banyak yang durhaka itu, langitnya nggak sabar langsung ngadu, ya Allah itu habis saja manusia itu gitu. Demikian juga bumi, dia ingin bikin apa? Gempa supaya manusia habis. Demikian juga langit, dia pengen apa? Bikin tsunami menyapu semua langit itu. Apa jawaban Allah itu? Diam kalian. Kalau kalian yang menciptakan manusia pasti nggak tega. Oh, ya kalau kalian yang menciptakan manusia pasti tidak. Ya langit tega karena nggak menciptakan. Ya toh? Sama Bu. Kenapa Allah itu meskipun manusia banyak yang durhaka tetap sayang gitu, tetap itu karena memang ini ciptaan ya, makhluknya. Apa ini disebutnya apa ini? Handmade-nya Allah itu manusia. Kalau handmade kan mahal ya Bu ya biasanya. Tahu kan handmade? Bukan pabrikan kan? Itu kan mahal. Manusia itu handmade-nya Allah, karyanya langsung Allah, ditiupkan ruh dari sisi Allah, itu manusia. Maka disayang banget tuh anak Adam itu. Dosa-dosa kata Allah apa ya? Kalau tobat ampun ya. Kalau nggak mau tobat tak obati biar tobat. Nah itu. Tapi kalau sudah kelewatan untuk keseimbangan kemaslahatan bersama, ya bikin bencana-bencana gitulah Bu. Dari bikin bencana itu bukan untuk merusak, tapi untuk kebaikan. Bagi yang muslim apa? Bagi yang mukmin itu supaya naik kelas. Kalau ibu punya masalah, jangan nanya, ya Allah apa dosaku? Nah, untung nggak dijawab. Ya, karena apa? Masalah hidup tidak berarti Allah sedang benci, sedang marah, enggak. Karena sayang, terkadang kita diberi masalah. Betul kan Bu ya? Ibu pengen tadi bikin sayur asem, misalnya kan? Itu prosesnya gimana Bu? Pertama kan beli sayurnya dulu. Beli sayur itu kan metik dulu tak Bu? Metik dulu. Kalau metik itu kan sakit Bu aslinya. Lagi nanam dulu, panjangan Bu, gitu kan. Kesuwen gitu kan. Oke lah beli aja kan nanti kan misalnya kita itu sayur asam kan bahaya apa sih Bu? Paya yang mentah kan itu kan dipotong-potong. Sekarang motong-motong paya itu kalau paya bisa ngomong kayak sakit Bu ya. Tapi harus dilakukan demi dapat sayur asam. Nah kira-kira Allah begitu. Demi hambanya yang soleh itu tambah derajatnya mulia, Allah kasih masalah, kasih kesulitan. Maka itu bagian sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya apa? Teruslah berprasangka baik, berhusnul. Kalau orang terus berprasangka baik sampai kelak dipanggil Allah, menghadap Allah, itulah yang mendapatkan husnul khatimah. Kalau husnul khatimah masuk surga. Karena sudah amin, sudah selesai. Baik, begitu Bapak Ibu. Mungkin ada satu lagi yang perlu diklarifikasi, disampaikan. Kalau ada, enggak Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering melihat di sosial, ya sering melihat di media sosial itu ada ustadz yang memberikan amalan-amalan tertentu. Misalkan suruh membaca wirid-wirid tertentu, bahwa dengan baca ini sekian kali maka akan dijauhkan dari
fakiran atau ada akan menjadi kaya raya dan sebagainya. Nah itu bagaimana Ustaz kebenaran? Baik. Apakah memang bisa diamalkan seperti itu? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah Pak, itu ada dua macam ya Pak ya. Yang pertama ijazah yang bil ma'thur, yang memang itu ada dalam ayat Al-Quran dan hadis. Maka kalau ada yang mengatakan, contohnya misalnya apa, kalau kamu mau tidur baca ayat kursi ya, kalau mau tidur supaya nggak enak-aneh baca surat Tabarok ya, itu semua di hadis Pak, tidak masalah. Memberi ijazah yang memang dari Al-Quran dan hadis, contohnya begitu Pak. Termasuk doa-doa, kalau biar kemudian kita disayang Allah, dimudahkan rezeki, jangan lupa kalau sholat witir nanti baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati, kan doa di Al-Quran itu, tidak masalah, terima Pak. Langsung ya, kalau mau ya saya terima, atau qabil tuh, itu bahasa Arabnya. Tapi kalau itu tidak ada di Al-Quran dan hadis, karena berangkat dari pengalaman rohani seorang yang kemudian diturunkan kepada murid-murid terusnya, terus ini ada murid yang akhirnya memposting di media sosial, sebaiknya hati-hati Pak, tidak segera langsung diamalkan. Kenapa? Nanti bingung Pak, kebanyakan hal yang akan diamalkan. Kalau saran kami lebih bagus mengamalkan yang jelas-jelas saja, yang sahih-sahih saja, tidak usah berlebihan. Kecuali kalau langsung, misalnya Bapak langsung, misalnya punya semacam apa ya, mentor, ustadz atau mursyid yang melihat berinteraksi kita dengan sehari-harinya, terus kemudian kita merasa ada hal yang spesial khusus, case-nya nih khusus nih, saya berat nih Ustaz, terus kemudian mendapat ijazah ya, oke, ini kalau seperti itu kamu nanti baca ini atau melakukan ini ya, itu terima Pak. Kita yakin bahwa yang menyampaikan itu pertama orang solih dan niatnya ikhlas, maka insya Allah juga berarti apa, kalau ijazahnya itu diberikan berarti ikut dibantu Pak dengan doanya, beliau ikut mengamalkan, dibantu dengan doa-doanya. Nah kira-kira gitu. Maka pesan kami berhati-hati dengan apa yang di media sosial. Kalau sekiranya ternyata, nah Bapak sudah betul dengan cara ini, kalau yang direkomendasikan, yang diijazahkan itu sesuatu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya boleh jadi yang mengamalkan pernah pengalaman sukses, tapi jangan lupa orang kafir pun kadang bertiap doa juga diberi sukses. Nah gitu ya. Oke, begitu Pak Ibu, mungkin cukup? Pak. Satu lagi terakhir. Misalkan kayak tadi kita kan menolong nih, kita punya niat pengen umroh nih, tanggungan. Tiba-tiba teman kena musibah nih Pak. Awalnya dia usahanya itu kurang baik. Contoh misalnya kayak narkoba lah atau yang tidak baik, justru kita kan sebagai temannya kayak nasihatin gitu ya, mau ngapain sih kayak gitu, tapi alasan dia memang cara ini doang yang punya buat bikin uang tuh cepat katanya. Kan saya juga nggak tahu, terus saya bilang bisa nggak berhenti, kalau belum bisa berhenti aku bantu gitu. Saya bilang bantunya apa, nah dia butuh materi itu kan buat usaha yang lain. Terus menurut Bapak tuh saya harus gimana, karena saya apa ya, maksudnya tiba-tiba tuh melontar pengen ngebantu dia tuh jadi lebih baik. Oke, baik, terima kasih. Pertama itu berarti mbaknya orang baik, itu poinnya, disyukuri, alhamdulillah. Karena ketika mau berbuat baik nggak pakai mikir dulu dong, tapi langsung tercetus ingin berbuat baik, ini tanda orang baik. Orang baik itu kalau sudah jadi sifatnya itu seperti itu Mbak. Kalau orang pakai mikir lama gitu, nggak jadi, itu kurang baik, kira-kira gitu kan. Sudah mikir lama terus nggak jadi gitu, kurang baik gitu. Tapi kalau setiap ada panggilan terus langsung cek itu berarti insya Allah berarti karakternya sudah baik. Satu itu kita syukuri. Yang kedua, tentu niat baik saja tidak cukup, harus dengan cara yang baik. Nah kondisi yang tadi dialami itu, yang pertama sudah tercetus itu supaya sama-sama aman dan nyamannya, namanya takmin. Takmin itu jamin keamanan. Kalau akhirnya ingin bantu itu, apakah mau dikasih langsung atau bentuknya pinjaman, harus clear. Nah kalau kasih langsung monggo, itu bagus sekali, tapi bersiaplah, karena ini nyon sewu tadinya bekas orang yang belum sepenuhnya tobat. Kalau ternyata nggak dipakai usaha, malah dipakai untuk narkoba, ya berarti resiko tanggung sendiri.
Maka saran kami, kalau kemudian belum punya kemantepan dia untuk benar-benar bertobat, jangan buru-buru, nanti malah membantu yang buruk. Berarti apa? Bekerja sama dalam perbuatan buruk, karena belum sepenuhnya bertobat. Tapi kalau sudah yakin betul, ya udah tobat dia, saya yakin betul sekarang dah. Nah, kalau sudah yakin betul dengan kalkulasi lahiriah kita ketahui, terus kemudian kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan niat baik itu Engkau ridhoi, maka ternyata meleset, tetap kita nggak salah. Berarti kita sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Allah, yaitu niatnya baik, caranya baik. Nah, itu ya, sehingga kemudian insya Allah apapun yang terjadi itu menjadi amal kebaikan kita. Sama, kita lihat di perempatan, ada orang minta-minta, kita ibah sekali langsung kita kasih, padahal ternyata dia dieksploitasi, misalnya gitu ya. Maka yang seperti itu berarti niat baik kita sudah sampai. Tapi kalau ternyata kita sudah tahu bahwa dia dieksploitasi, lain kali jangan ngasih. Kalau ngasih berarti melestarikan penipuan, itu nggak benar. Jadi sekali lagi kuncinya apa? Niat baik saja tidak cukup, harus dengan cara yang baik. Niat baiknya ingin bantu orang, ingin infak, bagus, tapi lihat dulu siapa orangnya ini. Nah, gitu. Kalau sekali lagi orangnya ternyata baik, itu nanti kita rujuk ya, bisa di surah 2 ayat 273. Allah bilang apa? Kalau ngasih bantuan itu, ngasih infak sedekah itu ke orang yang soleh, ke orang yang amanah, yang saking amanahnya kamu menduga dia itu nggak butuh, padahal sebetulnya butuh. Itu. Sedangkan yang minta-minta, apalagi sering ngeluh itu nggak usah. Ini berarti orang yang komplainan sama Allah, komplain. Masa Allah dikomplainkan sama manusia gitu? Ya Allah, aku nggak dikasih rezeki sama Allah, maka aku minta manusia. Nggak boleh itu. Maka hukum dasar minta-minta itu apa? Haram. Gitu ya Bu. Ya kita kira-kira. Jadi niat baik saja tidak cukup, harus dengan cara yang baik. Kalau caranya baik, nanti insya Allah berarti mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua masuk yang mendapat ridha Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum.